The map is not the territory. Peta mental kita bukan wilayah yang sesungguhnya. Every behavior is a positive intention. Setiap yang dilakukan oleh orang pasti ada tujuan positifnya. Kita akan bahas, simak tuntas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV K3, The Type Munir TV. Sahabatku semua, kenapa orang cepat marah? Kenapa orang cepat merespon negatif? Kenapa orang cepat benci, dengki, atau pendongkol, dan cepat menampilkan perilaku yang negatif? Mari kita bahas, ini ada bibitnya. Kenapa ada bibitnya? Sumbernya dari indera manusia. Pembibitan di dalam otak bawah sadar tentang hal-hal negatif, tentang rasa yang negatif, ini tersimpan sudah sejak lama atau dalam jangka waktu tertentu. Sahabatku semua, Anda pernah memakan makanan tertentu. Contoh, Anda yang terbiasa makan ikan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari kecil sampai besar. Satu kali ketika ditawarkan untuk memakan daging sapi atau daging kambing, maka tidak serta-merta Anda doyan, atau tidak secepatnya Anda makan dengan lahap. Kenapa? Anda terbiasa makan ikan. Demikian juga sahabat-sahabat di tempat yang lain yang dari kecilnya makan daging ayam ataupun daging sapi ataupun daging kambing, ketika ditawarkan ikan di kondisi-kondisi tertentu, maka belum tentu Anda doyan atau belum tentu Anda lahap atau merespon dengan baik. Oke sahabat, ini kenapa? Karena rasa lewat lidah kita, makanan yang masuk lewat indera pengecap di lidah, ini sudah terjadi sejak lama dan berulang-ulang. Kita yang terbiasa makan ikan, rasa ini tersimpan lewat lidah kita dan masuk ke rasa, ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga jika kita ubah ke dalam makanan yang lain, rasa daging yang lain, maka ini menjadi hambar atau tidak terlalu berasa. Ini kenapa ada sesuatu yang sudah tersimpan lama di dalam pikiran bawah sadar kita. Bibit rasa ini lewat pengecap masuk dan tersimpan dalam jangka waktu lama, berulang-ulang, atau yang disebut dengan repetition. Repetition ini bisa membentuk sesuatu yang tertanam atau menjangkar ke dalam pikiran bawah sadar dan akan memerintahkan tubuh fisik ini untuk berperilaku menolak makanan yang selama ini tidak biasa atau menerima makanan yang selama ini terbiasa. Lalu apa hubungannya dengan perilaku negatif ataupun pendengki, pembenci, pemarah? Oke sahabat semua, apa persamaannya dengan orang yang pemarah, pembenci, pendengki, dan lain-lain sebagainya, termasuk sahabat-sahabat yang cepat sekali melakukan komentar yang negatif? Ini adalah bibit yang sudah tersimpan ke dalam pikiran bawah sadarnya sejak lama. Mungkin dari kecil atau di kondisi tertentu sering tertekan atau sering dimarahi atau sering dibuat terkebelakang mentalnya. Hal ini dibuat berulang, bisa 3, bisa 4, bahkan berulang-ulang, atau proses repetition, repeat, berulang-ulang sesuatu tekanan yang menimpa kepada diri orang pemarah atau cepat pendengki atau pendongkol tersebut. Ini ada bibit informasi yang sudah tersimpan dan terbentuk anchor atau jangkar ke dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi orang pemarah, pendengki mudah sekali marah, mudah sekali pendengki, dongkol, bahkan melihat segala sesuatu langsung merespon negatif walaupun itu positif. Ini sudah ada bibitnya sejak kecil atau di kondisi-kondisi tertentu. Ingat sahabat, jika kita terlatih pikiran yang positif, maka semua yang terjadi pada orang atau di semesta ini adalah positif atau ada tujuan positifnya. Oke? Every behavior is a positive intention. Setiap perilaku yang ditunjukkan orang maupun siapapun, ini pasti ada tujuan positifnya. Is a positive intention. Ini yang perlu diketahui. Bahkan penjahat sekalipun pasti ada tujuan positif
membahagiakan dirinya atau membuat senang keluarga. Walaupun ini tidak diperbolehkan, karena hal negatif yang menjadi push untuk ditampilkan. Inilah poin penting untuk sahabat ketahui. Setiap orang pemarah, pendengki, pembenci, pendongkol, ataupun sering langsung melihat segala sesuatu di media sosial langsung memberi komentar negatif, ini bukan menunjukkan dia kritis, akan tetapi menunjukkan mental illness atau rasa yang sudah terbentuk lama dan menjadi bibit di dalam pikiran bawah sadar manusia. Ketika ada respon, dia akan mengeluarkan. Ketika ada stimulus, dia akan merespon dengan hal-hal negatif. Apa yang terlatih di pikiran bawah sadar pada orang-orang yang cerdas. Oke sahabat semua, pemarah, pendengki, pendongkol, atau merespon hal-hal negatif dengan cepat, ini adalah kebodohan yang sesungguhnya. Orang bodoh yang sesungguhnya melihat hal-hal yang tidak kena di hatinya, padahal itu belum tentu negatif secara teritorial, langsung dia merespon, memberikan kata-kata yang negatif. Ini adalah kebodohan manusia yang sesungguhnya. Lalu bagaimana orang yang cerdas? Ada satu prinsip yang biasa digunakan, bahwa apa yang kita lihat di luar, kita rasakan, kita dengar, ini bukan yang sesungguhnya. Ini bukan teritori. The map is not the territory. Map kita itu adalah hasil persepsi, representasi dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Bukan hal yang sesungguhnya yang terjadi di luar. Kita bisa melihat seseorang duduk dengan menaikkan kaki di atas sambil santainya di jam kerja misalkan, lalu bosnya merespon dengan menendang kakinya seperti di video. Padahal orang tersebut sementara mengalami kecelakaan dan kakinya patah, sementara kerja dia menaikkan kaki. Bos yang melihat langsung merespon negatif, langsung menendang kakinya. Padahal teritori atau aslinya orang ini mengalami kecelakaan dan kakinya butuh dinaikkan. Mapnya seorang bos, isi pikirannya seorang bos sudah negatif duluan, sehingga memberikan tingkah laku atau merespon dengan cepat tapi negatif dan merugikan. Oke sahabat semua, inilah kenapa orang cerdas itu yang sabar, tidak cepat marah, kritis akan tetapi menganalisisnya sempurna. Oke, dengan prinsip map is the not territory, atau map kita atau peta mental kita bukan wilayah yang sesungguhnya yang terjadi di luar atau di teritori kita. Oke, every behavior is a positive intention. Setiap perilaku yang dilakukan oleh siapapun pasti ada tujuan positifnya. Kita simak tujuan positifnya dan kita tinggalkan hal-hal negatifnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.